Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang anggaran cash aset dan aktiva tetap Bank Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ulfa sebagai moderator sekaligus pemateri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang anggaran cash aset. Cash asset itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya harga tunai. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu yang mempunyai manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah tersebut. Aset bank syariah di sini adalah sesuatu yang mampu menimbulkan aliran kas positif atau manfaat ekonomi lainnya, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan aset yang lainnya, yang haknya didapat oleh Bank Islam sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa pada masa lalu. Dan bentuk-bentuk cash aset di sini alat liquid, aktiva produktif dan aktiva produktif lainnya, aktiva tetap inventaris dan aktiva lainnya. Anggaran cash di sini adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan dari waktu ke waktu, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Untuk mengetahui keadaan surplus atau defisit kas, yang pertama itu alat memantau keadaan kas secara terus-menerus. Yang kedua, menyesuaikan kas dengan total modal kerja, biaya, pendapatan, penjualan, dan utang. Yang ketiga, memberikan gambaran posisi kas akhir setiap periode dari kegiatan operasionalnya. Yang keempat, menemukan kekurangan dan kelebihan kas serta menentukan kebutuhan pembiayaan dan kelebihan kas untuk investasi. Yang kelima, mengukur keberhasilan atas target yang sudah dibuat. Alat mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan. Untuk penyusunan anggaran kas di sini menghitung penerimaan kas, menghitung pengeluaran kas, dan menyusun anggaran kas. Di sini ada beberapa cara untuk memperoleh aktiva tetap, diantaranya pembelian secara tunai. Pembelian secara tunai. Yang kedua, pembelian angsuran atau kredit. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga. Yang terakhir, ditukar dengan aktiva lain. Untuk yang pembelian tunai, cara yang pertama untuk memperoleh aktiva tetap adalah dengan membelinya secara tunai. Saat perusahaan membeli aktiva tetap secara tunai, maka nilai yang tercatat dalam pembukuan keuangan adalah jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk membeli aset tersebut. Untuk pembelian angsuran atau kredit, selain pembelian secara tunai, terkadang perusahaan juga memperoleh aktiva atau aset dengan cara pembelian secara kredit. Pembelian kredit merupakan transaksi pembelian yang dilakukan perusahaan dengan pembayaran jangka waktu tertentu. Untuk ditukar dengan surat berharga, aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan surat berharga seperti saham atau obligasi, dicatat dalam buku besar sesuai dengan harga pasar saham atau harga obligasi tersebut. Untuk yang ditukar dengan aktiva lain, tidak jarang pembelian aset tetap dilakukan dengan cara tukar tambah. Aset lama digunakan untuk membayar aset baru dan kekurangannya dibayar secara tunai. Aktiva tetap di sini adalah aktiva suatu perusahaan yang sifatnya tetap atau permanen yang digunakan dalam operasi-operasi penyelenggaraan suatu perusahaan. Aktiva tetap di sini disebut juga dengan istilah fixed asset, yaitu aset yang dikategorikan
sebagai investasi jangka panjang dan didepresiasikan, dan dalam proses konstruksi dapat digunakan untuk aktivitas usaha. Untuk perubahan anggaran aktiva tetap itu meliputi pembelian aktiva tetap baru, pembuatan aktiva tetap baru, penambahan aktiva tetap yang lama dengan aktiva tetap yang baru, perbaikan berat, betterment aktiva tetap lama yang sudah ada, penjualan aktiva tetap yang lama, dan penurunan nilai aktiva tetap dalam bentuk depreciation. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.